Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Di pagi yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita memperbanyak tasbih kita, tahmid kita, dan takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa, baik lahir maupun yang batin, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Semoga nikmat-nikmat itu menjadikan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jamaah subuh rahimakumullah, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah hubungan cinta. Tidak hanya sekedar hubungan kita diciptakan. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu besar penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun demikian, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menjadikan cintanya kepada Allah itu di bawah yang lain, dan kelompok yang kedua menjadikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya.
Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Jadi kelompok ini cintanya kepada selain Allah sama dengan Allah, bahkan lebih. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jadi ini ada dua kelompok manusia yang tanpa sadar berbeda dalam bentuk interaksinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya, semua manusia ini Allah berikan nikmat lahir batin yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi balasan dan sikapnya berbeda. Jemaah saya muliakan, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, apakah abaukum, orang tua kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa ikhwanukum wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnis yang kalian usahakan, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian bangun. 8. Lebih kalian cintai 8 item itu daripada Allah dan Rasulnya. Daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu. Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu sampai nanti Allah berikan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini merupakan dasar bagi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, melebihi 8 item tadi. 8 item tadi itu suatu hal yang fitrah. Setiap kita mencintai dan gak mungkin kita bisa hilangkan. Tetapi maunya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka
di antara bentuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka itu merupakan bentuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya muliakan, dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah atau untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Misalnya Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, minta ampun. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri, lahir dan batin. Kalau yang tadi minta ampun terkait dengan dosa, sifatnya spiritual, membersihkan diri ini lahir dan batin. Ini cara kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau cara kita untuk mencintai Allah. Menyukai apa-apa yang disukai oleh Allah, maka itu bentuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Baik dikasih musibah maupun baik dikasih nikmat, dua-duanya sabar dalam mensikapinya. Dikasih nikmat syukur, dikasih musibah sabar. Allah mencintai orang yang syukur dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ketika kita syukur dan sabar, Allah mencintai kita. Dengan kita syukur dan sabar, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik di sini tidak didefinitifkan apa bentuknya. Apa saja bentuk kebaikan kita kepada sesama dan kepada orang lain. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita selalu berbuat baik untuk mendapatkan ridhonya. Atas kita berbuat baik, Allah mencintai kita. Kemudian Allah juga mencintai orang-orang yang bertawakal. Fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bertawakal itu artinya kita setelah berikhtiar dan berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita serahkan semuanya kepada Allah. Orang yang bertawakal adalah orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal karena kita mencintai Allah. Atas tawakalnya kita, Allah mencintai kita.
Kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sebenarnya secara umum, selama kita menjalankan perintah Allah dan selama kita meninggalkan larangannya, itu bentuk kecintaan kita kepada Allah, dan juga bentuk Allah akan senantiasa mencintai kita. Jemaah saya muliakan, yang berikutnya adalah innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat adil. Adil adalah cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Kita menerapkan dan mengimplementasikan makna adil, itu juga maknanya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah nyuruh kita untuk berbuat adil. Nah, ayat-ayat ini secara jelas Allah menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbus sabirin, dengan menyebutkan cinta. Ada beberapa ayat yang juga lawannya Allah tidak menyukai. Wallahu la yuhibbu. Misalnya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, berbuat semena-mena, menzalimi hak orang lain, dan mencederai ataupun melukai orang lain. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak menyukai kerusakan. Innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap bentuk kekufuran dan setiap bentuk perbuatan dosa. Allah tidak menyukai setiap bentuk kekafiran dan setiap bentuk perbuatan dosa. Wallahu la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtal itu merasa diri paling ini paling itu. Fakhur, bangga. Wallahu la yuhibbu kulla khawanin athim. Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat, menyia-nyiakan amanah, dan lagi berbuat dosa. Jemaah saya muliakan, ini ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita ada amal-amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang melakukannya, dan di sisi lain ada amal-amal yang Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melakukannya. Ketika kita mengetahui ada amal-amal yang Allah cintai, ada amal-amal yang tidak Allah cintai, ada orang-orang yang Allah cintai dan ada orang-orang yang tidak Allah cintai, berarti kita menyesuaikan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja yang Allah cintai, kita cintai, atau mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bentuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, maka kita sebagai hambanya harus memberikan
rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan dengan cinta kita kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan kepada orang-orang yang lain. Karena kita nanti akan dikumpulkan di surga bersama orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka nanti kita akan dikumpulkan, dimasukkan di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu dia masih mengatakan kita perlu minta kepada Allah agar dilimpahkan rasa cinta kita kepadanya. Karena cinta ini dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, kami akan berikan kepada mereka rasa cinta. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Aku masukkan ke dalam hati hamba-hambamu rasa cinta dariku. Cinta itu sebenarnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cintanya, melimpahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami minta kepadamu kecintaanmu. Jadi supaya kita mencintai Allah, kita minta sama Allah agar Allah limpahkan cintanya kepada kita, sehingga dengan itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbal amal alladhi yuhibbu, dan mencintai amal-amal yang selalu engkau cintai. Yang tadi, amal-amal yang Allah cintai. Jadi kita minta cinta kepada Allah Ta'ala, dan kita minta cinta untuk bisa mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita bisa meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Nah, cinta ini juga akan sempurna kalau kita barengi dengan benci, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ada amal-amal yang Allah cintai dan ada amal-amal yang tidak Allah cintai. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memuliakan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan supaya kita bisa juga membenci apa yang dibenci dan enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.